Selamat malam semuanya. Selamat Malam, malam Nanas. malam. Gimana nih pada sehat-sehat dong pasti. Sehat dong. Alhamdulillah Sehat. sehat. Sehat walafiat. Sehat. Oke, jadi gini, pada malam ini kan kita udah tahu kalau kita bakal mengadakan debat yang akan membahas tentang PSBB, yaitu PSBB adalah pembatasan sosial berskala besar. Tapi sebelumnya nggak enak kalau misalnya kita belum kenalan satu sama lain kan. Jadi dari tim pro deh boleh? Tim pro dulu ya. Oke. Kenalkan, nama gue Raihan dari Tangerang. Perkenalkan, nama aku Robi, aku dari Jakarta, aku dari tim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zik Rakim. Saya dari tim Pro. Dari Serang juga sih. Oke, tim pro kan udah nih. Sekarang kita pindah deh ke tim kontra kalau kayak gitu. Boleh tim kontra. Selamat malam, saya Adita Mata Rizky dari Jember, Jawa Timur. Malam, saya Sola Gracia dari Medan. Selamat malam, saya Zafran dari Serang. Oke, tim kontra nih kayaknya judes-judes banget ya. Emang beda kayak tim pro. Sekarang kita ke tim netral ya. Boleh, ada tim netral bisa memperkenalkan dirinya. Boleh di-unmute. Halo, kenalin gue Delpi dari Tasik. Kenalin aku Diah dari Nganjuk. Oke, kenalin juga aku sebagai moderator Farah Nastia dari Bandung. Oke, apa lagi ya? Oh iya, langsung aja deh kalau kayak gitu biar nggak lama-lama tim netral bisa ngebacain apa yang kita debatin ya buat malam ini. Silakan tim netral. Nah, jadi kita di sini tuh mau bahas soal PSBB ya. Seperti yang kita tahu kan, salah satu strategi pemerintah dalam menekankan penyebaran COVID-19 itu adalah dengan menerapkan kebijakan PSBB. Apa sih PSBB itu? Jadi PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Nah, PSBB itu kan ada positif sama negatifnya. Nah, sekarang kita tuh mau bahas sisi negatif sama positifnya. Selanjutnya dari dia mungkin. Nah, kan udah dijelasin tuh apa itu PSBB sama Delvin kan. Nah, menurut kalian tim pro sama tim kontra nih, gimana sih PSBB tuh menurut kalian? Oke, tadi kita udah ngedengerin kan apa yang mau didebatin pada malam ini. Jadi mungkin bisa dari tim pro dulu untuk membuka argumen pertama. Silakan tim pro. Oke, gue bakal mulai argumen. Ya, kita semua tahu ya, kita sekarang lagi dihadapin sama pandemi yang nggak cuma kita doang yang ngadepin, tapi seluruh dunia. Kita nggak bisa kemana-mana, kita nggak bisa ketemu orang-orang. Karena ya tujuan kita mengadakan PSBB ini adalah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Yang kita tahu juga dari statistik yang gue ambil di Google, total sekarang kasus ada 882.000, yang hari ini udah nambah 12.818 kasus. Dan kematian sudah mencapai angka 25.484, yang hari ini sudah terjadi 238 kematian. Ini tragedi besar ya, nggak cuma buat Indonesia, yang saya ulangi buat seluruh dunia juga. Jadi ya salah satu solusinya adalah melakukan PSBB ini. Ya. Oke, segitu aja, Rey. Atau mungkin dari tim pro lagi ada yang mau nambahin? Ada lagi nggak? Oke, ya udah. Kalau kayak gitu, dipersilakan untuk tim kontra menyebutkan argumennya. Aku mau dari tim kontra nih yang pertama. Nah, kalau aku kan otomatis di pihak yang menganggap PSBB itu bukan sesuatu hal yang dapat menguntungkan gitu ya, baik di pemerintah maupun di masyarakat. Soalnya PSBB itu benar untuk memutuskan
penyebaran COVID. Tapi bisa kita lihat tuh dampak buruknya itu banyak banget dari PSBB ini. Salah satunya itu yang paling utama deh tentang Indonesia itu pasti perekonomian. Perekonomian di Indonesia itu ini sebelum PSBB aja itu dapat kita akuin perekonomian di Indonesia itu udah banyak utang. Bukan perekonomian yang bagus-bagus banget gitu, apalagi setelah PSBB ini ya makin anjlok gitu perekonomian di Indonesia secara orang nggak bisa jualan, kita nggak bisa keluar, nggak bisa beli, nggak ada interaksi antara penjual dan pembeli, nggak ada interaksi langsung yang dapat memutar keuangan lah di Indonesia gitu. Nah, kalau bicara soal data, di Indonesia itu sudah tercatat pada April 2020 kemarin tuh udah banyak yang perusahaan-perusahaan yang kekurangan pekerjaannya karena mengalami kerugian yang sangat besar. Itu bisa minus 0,20% di setiap perusahaan. Sehingga mereka banyak memecat pekerja-pekerja mereka. Nah, itu kan sangat merugikan kan bagi banyak orang gitu. Menurut aku sih. Oke, gimana? Udah nyimak kan tadi ya dari tim kontra bahwa kayak misalnya PSBB, apa sih namanya, gara-gara COVID ini bisa menyerang ekonomi juga yang kayak gitu. Jadi gimana dari tim pro ada argumen lagi nggak? Oke, kalau dari gua, menurut gue sebenarnya kalau perihal pekerjaan itu sekarang kita bisa konversiin ke online ya. Kayak sekarang kayak tadi bilang kita nggak bisa interaksi secara jual beli gitu. Sebenarnya kita kan sekarang udah bisa jual beli melalui online ya dari dulu sebenarnya. Cuma sekarang mungkin kita sebagai anak muda yang harusnya mengedukasi kepada orang-orang tua yang mungkin mereka kolot dan tidak tahu perihal media gitu loh. Itu gimana caranya kita sebagai anak muda harus memberitahu bahwa kita bisa loh berbisnis melalui media online gitu. Sekarang tinggal gimana kita semua bisa mengadaptasi ke hal baru itu. Terima kasih. Oke, kalau kayak gitu, kita masuk ke pertanyaannya lagi ya. Ada ekonomi tuh sedang turun namun kematian meningkat. Jika PSBB dilakukan, apakah akan merubah situasi di Indonesia? Oke, buat dari tim pro lagi ya, kayak gitu. Gimana tanggapannya? Kalau menurut saya sih sangat bisa ya, karena tapi kembali ke diri kitanya lagi. Sekarang itu udah modern, zaman sudah modern ya, harus pandai-pandai menggunakan media sosial. Memang media sosial banyak sisi negatifnya, tapi kalau kita mencari positifnya lebih banyak kok ya. Jadi sepandai-pandai kita menggunakan media sosial, terus logikanya kalau kita menggunakan media sosial itu kan cukup di rumah, nggak mesti kemana-mana, jadi cukup mengurangi penularan COVID-19 itu sendiri. Cukup. Udah cukup segitu aja. Dari tim kontra gimana? Mungkin ada yang mau ngasih sanggahan dari tim kontra dari apa yang tadi Saya ingin memberikan sanggahan terhadap pernyataan yang disampaikan oleh Robby dan tadi. Jadi pada waktu PSBB gini langkahnya sudah benar dan kita bisa mengalihkan kegiatan perekonomian ke online gitu ya. Namun kan Indonesia ini negara yang sangat luas. Kita nggak bisa kita bukan semua wilayah dari Indonesia ini adalah kota gitu. Banyak kampung-kampung yang tertinggal, masih banyak para orang tua yang kurang melek teknologi. Kalaupun kita harus memaksakan semua dalam teknologi kan juga butuh waktu, sedangkan PSBB juga ada waktunya, juga membutuhkan waktu gitu. Terus kalau misal tiba-tiba dengan PSBB banyak perusahaan yang mem-PHK para karyawannya, gimana sih kehidupan para karyawannya ini? Pemerintah seperti hanya memberikan solusi pada jumlah statistis yang pada masyarakat banyak gitu, namun tidak memperhatikan
perasaan individu-individu yang kecil-kecil gitu. Jadi hanya memikirkan kelompok. Terima kasih. Di sini saya mau nambahin Adit ya, mengenai tanggapan terhadap Robi sama Rehan tadi. Tadi sempat saya dengar kalau Robi tuh ngutip kalau kita tuh selama PSBB bisa ngandelin media online untuk kayak ngisi kebutuhan kita atau beli makanan. Coba kalau benar itu dilakuin gitu kan, gimana nasib orang-orang yang kerjanya itu punya store offline. Jadi kalian itu nggak boleh kayak ngelihat dari satu sisi doang. Selain dari perusahaan besar yang tumbang pun masih ada orang yang lebih kecil lagi yang berjuang mati-matian kayak apa ya, kayak ojek online. Terus kayak ojek online tuh kalau kalian pikir nih, ojek online tuh harus bayar kredit motornya yang mungkin belum lunas atau cicilan motornya yang mungkin belum lunas. Kalau PSBB makin lama makin diterapin bisa bahaya bagi mereka, tentu bagi kita semua. Itu aja sih. Ya, saya izin menjawab walaupun saya tidak dianggap tadi menyanggah pertanyaan Rehan dan Rehan saja. Saya tidak dianggap, ya nggak apa-apa. Ya, mau bagaimanapun, ya kita itu dipaksa untuk hidup modern. Sekarang itu zaman sudah berubah, bukan lagi zaman primitif, ya. Jadi sekudet apapun, kita nggak tahu apapun, kita tuh dipaksa. Kita ambil hikmahnya aja dari musibah ini ya. Semuanya itu pasti ada hikmahnya. Maka dari itu kita itu lagi diuji bagaimana caranya kita bisa lebih berpikir, ya. Bukan hanya kerja otot, tapi kerja otak itu perlu. Begitu. Oke, Punten mau nambahin. Kalau perihal statement Zafran tadi yang ada gimana sih orang-orang yang punya store offline gitu, cara mereka survive itu seperti apa? Sebenarnya bisa kayak misalnya gue punya store offline nih, kayak gimana cara gue nyari keuntungan biar orang-orang beli ke toko gue gitu loh. Bisa kita misalnya menggunakan metode delivery gitu loh. Nggak perlu via online, kita bisa kayak dengan tetangga sekitar, kita bisa via telepon, misalnya mau pesan apa-apa, nanti bisa diantar. Itu kan juga bisa mengurangi interaksi sosial gitu loh. Jadi nggak perlu ada perkumpulan manusia gitu loh. Mungkin itu. Terima kasih. Permisi mau nanggapin omongan Robi. Kalau misalnya masalah via delivery, ini kan kita lagi nerapin sistem PSBB ya. Sejauh mana sih kita bisa ngantarin barang kita itu sampai ke orang, pasti kan cuma lingkungan kecil. Nah, kalau misalnya kita nerapin sistem delivery itu, emang yakin bisa tiap hari bakalan nganterin delivery dengan lingkungan yang kecil itu, dengan keadaan posisi PSBB. Kan pasti enggak, kalau misalnya dengan tetangga. Misalnya kita jualan baju, emang tiap hari dia bakalan beli baju kita. Bahkan jualan makanan aja, tetangga kita juga belum tentu tiap hari beli kan. Saya juga ingin menambahi opini dari Sola. Jadi emang benar yang dikatakan Sola tadi ya, untuk orang-orang yang mempunyai usaha di dalam bidang makanan dan juga kayak jualan berdagang gitu kan, nggak setiap juga mereka akan mendapatkan keuntungan dari penjualan mereka gitu. Kalau tiap hari aja nggak nentu, apalagi di masa-masa PSBB saat ini kan berarti makin tidak mungkin gitu untuk untuk mereka mendapatkan keuntungan gitu. Jadi udah yang dari tadinya tidak ada kepastian, makin tidak ada kepastian lagi, gimana dong? Terima kasih. Oke, dari gua tadi maksud statement gua adalah kan di sini kan yang dikeluhkan dari tim kontra adalah gimana masyarakat kecil gitu kan. Tadi perihal delivery apakah kita bisa
itu setiap hari dan bisa jauh-jauh atau perihal jarak ya. Karena kan di sini yang gua angkat tadi adalah misalnya warung kecil. Ya kayak tadi mungkin dia bisa berdiri dengan orang-orang sekitarnya seperti biasanya. Karena kan warung kecil itu biasanya yang konsumennya adalah orang-orang sekitar warung tersebut gitu. Jadi mungkin kita bisa memanfaatkan delivery seperti itu. Mungkin kalau perihal sekunder ya kayak tadi baju dan lain-lain, itu gimana pemikiran kita sih, gimana ide kita kayak dalam kondisi seperti ini, gimana cara kita convert itu menjadi kebutuhan primer gitu. Jadi kita sebenarnya kayak sekarang nggak perlulah untuk beli-beli kayak yang nggak penting seperti itu. Mungkin itu dari saya. Thank you. Dan namanya berdagang, saya sedikit menambahkan ya, namanya berdagang itu butuh konsisten ya. Ya laku gak laku itu ya hal wajar, namanya juga kita berbisnis. Jadi seperti itu, walaupun kondisi seperti ini ya tetap berusaha lah. Usaha itu penting. Mau nanggapin lagi. Ini kan kita nih nggak bisa, sebenarnya kita tahu tuh Indonesia tuh bukan negara maju ya kan. Apalagi soal internet. Kayak yang dibilang Adit tadi tuh, Indonesia itu negara yang luas banget gitu. Nah, tentang perkembangan, bahkan ini aku yang sendiri di Medan, di luar Medan sedikit aja, itu tuh ada yang tidak mengenal internet sama sekali. Dan mereka tuh memanfaatkan sistem berdagang. Di pasar contohnya, dengan buka makanan. Nah, kalau misalnya sistem PSBB ini diterapkan, dan itu terjadi, kita kan nggak bisa nyalahkan juga dengan perihal mereka yang gaptek. Nggak bisa kita salahkan gitu. Karena itu lagi, balik lagi, sistem Indonesia masih yang seperti ini, dan masyarakat Indonesia masih seperti itu. Nah, kalau misalnya PSBB ini yang harus menerapkan sistem online lah, sistem inilah, mereka tuh mau hidup dari mana? Oke, aku rasa udah cukup ya buat debat yang dari masalah ekonomi dari PSBB itu. Sekarang kita ke next pertanyaan. Next pertanyaannya tuh, banyak yang di PHK akibat adanya PSBB sebelumnya. Adakah solusi terbaik selain PSBB? Oke, bisa lanjut dari tim Pro dulu ya. Mungkin dari siapa? Dari Rehan? Atau Robi? Siapa? Ya, Saudara Rehan boleh. Saudara Ray boleh. Silakan. Mungkin bisa aku ulang lagi nih pertanyaannya. Jadi banyak yang di PHK akibat adanya PSBB sebelumnya kan ya. Adakah solusi terbaik selain diadakannya PSBB gitu? Boleh dari tim Pro ya. Oke, gue bakal ngasih argumen. Tadi ada pertanyaannya, adakah solusi terbaik selain PSBB? Sebenarnya kalau misalkan yang dimasalahkan adalah banyak yang di PHK itu sebenarnya itu yang tadi Robi sebenarnya udah bilang ya, tergantung dari kita bisa mengasah lagi kreativitas kita. Kita bisa yang biasa kerja di perusahaan bisa mulai berdagang dengan sistem online tadi, terus atau bisa yang lain-lain gitu kan. Karena kalau misalkan PSBB sendiri dihapus gitu, tentu aja ntar angkanya bakal naik lagi. Yang sekarang aja yang tadi gue udah bilang di awal-awal udah 12.000 naik dalam sehari, dan itu angkanya bukan angka kecil. Ya, segitu aja. Terima kasih. Saya di sini mau nanggepin Rehan tadi. Sebenarnya kalau kita bicara realistis ya, sebenarnya mau ada PSBB atau mau enggak, sebenarnya angka di Indonesia itu tetap naik. Kalau orang Indonesia sendiri pun mindset-nya nggak bisa dirubah, sama perilakunya pun nggak bisa dirubah. Jadi kalau menurut saya, jadi percuma aja kalau kalau pemerintah itu ngelakuin PSBB,
eh, mau jadi ngelokin PSBB, sedangkan orang-orangnya aja masih begitu gitu tuh. Paling solusi terbaik menurut saya yaitu tetap dijalankan ekonomi biar tetap berputar, tetapi tetap dengan protokol kesehatan yang sangat ketat dan mumpuni. Itu aja sih menurut saya. Oke, gimana? Ada lagi yang mau nambahin mungkin dari tim pro atau tim kontranya? Menurut saya nggak ada yang percuma ya. Oh ya, baik. Ya, silakan Saudara Ariel. Menurut saya nggak ada yang percuma ya. Jadi justru itu tantangan kita merubah mindset orang-orang Indonesia ini ya. Jangan bandel, pokoknya jangan bandel. Ikutin kata atasan ya. Paham. Maaf kalau boleh saya tanya kepada Ariel sendiri, kalau boleh saya tanya, solusi apa sih yang bisa Anda berikan kepada negara kalau memang seperti yang Anda omongkan tadi, dengan cara apa sih yang merubah mindset masyarakat itu sendiri? Saya berkata demikian tidak bermaksud saya menentang PSBB itu sendiri, karena saya pun masih mencari solusi gimana sih PSBB itu berjalan dengan lancar, atau gimana sih masyarakat bisa hidup dengan nyaman. Itu aja. Ayo mungkin yang Baik. lainnya. Baik, cara merubah mindsetnya mungkin sekarang cukup susah ya. Orang Indonesia tuh cukup kebanyakan ngelak gitu, kebanyakan basa-basi. Jadi kita mau nggak mau kayak yang melanggar PSBB, tidak mengikuti protokol kesehatan, mau nggak mau kita harus mendenda ya. Mungkin uang itu bukan solusi, tapi kita ingin menerapkan sisi kejeraan bagi mereka melewati itu tadi ya. Saudara Rehan mau ngomong boleh? Mau nambahin? Mau nambahin, yaudah tim pro dulu. Oke, baik. Mungkin tadi kan Ariel menyebutkan kayak perlu ada denda. Sebenarnya pemerintah kan udah menjalankan itu ya kayaknya. Kayak misal kita di luar kita nggak pakai masker, biasanya kita dihukum dengan hukuman denda atau membantu anggota kebersihan untuk bersih gitu loh. Dan itu sudah dilakukan gitu loh. Itu cukup jelas sih untuk mengedukasi masyarakat agar tetap memakai masker di luar rumah. Terima kasih. Mau menentang nih. Balik lagi tadi ke PHK ya. Nah, kalau PHK itu sebenarnya bukan masalah kita itu kreatif atau enggak, itu tuh dilakukan PHK itu karena memang sedang terjadinya sesuatu hal sehingga mengharuskan pemerintah tuh mem-PHK banyak orang gitu. Nah, kenapa itu? Karena perekonomian Indonesia itu sedang hancur dan tidak bisa memenuhi mereka semua, makanya dilakukan PHK. Itu tuh terjadi menurut aku tuh salah satunya itu ya dari tadi tuh PSBB tersebut kan. Nah, kalau masalah PHK ini, misalnya nih kita mem-PHK-kan orang. Siap itu mereka ter-PHK, mereka buka usaha semua. Kan kita bisa mikir kan, kalau mereka buka usaha semua, itu tuh berapa banyak orang yang di-PHK? Emang berapa banyak ide usaha sih yang bakalan diluncurin di Indonesia ini gitu. Satu, meningkatkan persaingan tuh semakin ketat. Jadi untuk mereka juga yang gitu-gitu doang, nggak bisa kita, pasti setidaknya lebih baik kehidupan mereka tuh di kehidupan yang sebelum di PHK gitu loh. Kita nggak bisa menjudge mereka juga gitu, karena nggak semua orang-orang di Indonesia ini, bahkan sebelum pandemik aja mereka juga nggak hidup baik, apalagi setelah pandemik ini gitu loh. Itu yang harus kita pikirin sih menurut aku. Saya juga ingin menambahin argumen dari Sola. Memang benar, walaupun
kita tidak menghadapi pandemi dan tidak mengalami PSBB, kalau secara statistika kita menghitung orang-orang yang meninggal pada 1 tahun yang tetap banyak sekali. Walaupun tidak ada pandemi, tidak ada corona, tetap akan sangat banyak manusia yang meninggal dalam rentang waktu 1 tahun. Oleh karena itu, kami sebenarnya kami tidak menolak terhadap kebijakan PSBB yang ada. Cuman kita ini lebih geram dengan pemerintahan yang sepertinya masih belum siap untuk menerapkan sistem PSBB karena dari pelaksanaannya saja yang belum matang. Tidak semua daerah yang bisa berlangsung PSBB dalam satu waktu, dan kita menjalani masa-masa PSBB itu berlarut-larut. Jadi kayak PSBB ini sekarang enggak, besok PSBB lagi gitu. Jadi kayak pemerintah mungkin kurang serius dan kurang bisa mematangkan sistem PSBB ini, dan juga banyak masyarakat yang belum bisa bersama-sama menjalani PSBB. Jadi ada yang PSBB, ada yang enggak, ada yang menuruti, ada yang enggak gitu. Jadi mungkin ada beberapa alternatif lain yang bisa kita pakai selain dengan sistem PSBB ini, yang tidak terlalu merugikan banyak masyarakat, baik dalam sektor pendidikan, kesehatan, juga dalam ekonomi. Soalnya masih banyak orang-orang yang sangat merasa terbatasi karena ada pandemi ini dan tidak bisa memberi makan keluarga mereka gitu. Sekian argumen dari saya. Saya pengen mempertegas argumen dari Ariel tadi. Sebentar, Ariel. Kalau berdasarkan yang data yaitu World Health Organization, bisa dilihat sendiri Indonesia tuh confirmed case-nya itu udah mencapai 882.418 jiwa dan kematian 25.484 jiwa. Nah, benar apa yang dikatain saudara Sola dan saudara Adit tadi. Kalau seandainya emang mau ada PSBB, pemerintah itu harus ngelaksanain itu dengan secara matang tanpa ada korupsi di bansos. Sorry. Oke, gimana nih dari Cukup. tim pro-nya? Udah cukup belum tim kontra? Sudah. Bukannya tidak matang, pemerintah itu bukannya tidak matang, ini tentang PSBB ini bukannya tidak matang. Kalau misalkan kita PSBB, misalkan dari pemerintah, kita PSBB ini harus semua rata, nggak boleh nggak ada yang PSBB. Terus gimana? Ya kan? Yang talik ulur aja, kadang PSBB, kadang enggak aja. Ekonomi semakin menurun, apalagi PSBB seluruhnya ditekankan, benar-benar ditekankan. Kasihan dong. Benar gak? Kita juga dari pemerintah juga masih memikirkan rakyat-rakyat yang kecil yang mungkin harus turun ke lapangan untuk berusaha, untuk menghasilkan uang. Seperti itu. Boleh ngomong nggak? Nah, bentar. kan omongan kenapa belum mateng itu, karena kami tuh nganggap tuh gini loh, kalau misalnya kita tuh sesuatu hal yang udah mateng itu, kita nerapin A, ya kita ngejalanin A gitu, sampai selesai masalahnya kita bakalan stay di A. Nah, ini tuh kita coba lihat PSBB. PSBB, nanti udah selesai PSBB, diadakannya kayak kemarin nih, kita sebelum liburan Natal nih, sama Tahun Baru, kita sempat PSBB. Itu tuh dikabarkan Indonesia itu mengalami penurunan. Udah mulai menurun. Tiba-tiba dicabut PSBB, pemerintah membolehkan liburan. Itu tuh angka menaik lagi dan dilakukan lagi PSBB. Jadi nggak matengnya itu pemerintah mencabut, pemerintah juga yang lagi membuat hal itu kembali terlaksana PSBB itu gitu loh. Secara udah tahu PSBB itu juga merugikan rakyat, merugikan pemerintah. Kalau masalah kita PSBB yang tarik ulur aja ekonomi menurun, coba lihat
aku ada lihat kemarin beberapa negara itu melakukan PSBB secara total. Semua daerah dia melakukan SBB. Dan lihat apa yang terjadi. Itu angka penurunan COVID itu sangat drastis dan hampir tidak ada. Jadi segitu, maksudnya kita tuh yang kami lawan di sini itu karena PSBB di Indonesia itu senggak matangnya itu direncanain. Kadang dilakuin, ditarik, dilakuin lagi, ditarik lagi. Jadi ya orang-orang Indonesia juga kayak ngerasa rugi, ngerasa nggak adil banget gitu. Apalagi mereka yang warga-warga kecil. Oke, baik. Saya mau menyangkal tadi perihal ditiadakannya PSBB ketika libur akhir tahun kemarin. Sebenarnya memang PSBB ditiadakan di libur akhir tahun kemarin, tetapi pemerintah memberi kewajiban apabila ingin liburan keluar kota itu semuanya diwajibkan untuk melakukan rapid antigen atau swab PCR. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, beberapa influencer pun sudah menaikkan berita ini gitu loh. Kayak misalnya kita mau ke Bali, kita wajib swab PCR untuk ke Bali seperti itu. Dan saya pribadi pun kemarin ketika keluar kota diwajibkan untuk rapid antigen. Ketika kita seperti mau check-in ke hotel, kita harus menunjukkan surat hasil rapid tersebut. Jadi menurut saya itu sudah cukup aman karena kita sudah ada data bahwa kita telah melakukan tes rapid gitu. Dan juga beberapa tempat seperti di hotel, restoran dan lain-lain tetap melakukan protokol kesehatan seperti tidak adanya breakfast secara bersama-sama, semua dilakukan secara tertutup gitu loh. Jadi semua aman. Terima kasih. Ya, gue mau nambahin sedikit. Dan tadi Adit sempat ngomong kalau misalkan sebelum COVID tuh di Indonesia dalam angka setahun sama dengan pas COVID ini. Jangan dilupain juga ada peran medis di sini penting banget karena peran medis di sini juga mereka begadang, mereka ngurusin pasien dan itu adalah salah satu faktor penghambat dari berkurangnya angka kematian gitu. Mungkin kalau misalkan tim medis tidak kompeten. Maaf, Rehan, waktunya untuk yang soal ini udah habis, jadi bisa di next. Kalau sih. Oke, sorry ya. Next, kan dari tadi kita udah ngedebatin beberapa soal. Sekarang udah last banget. Pertanyaan terakhir ya buat kalian debatin, yaitu setelah semua pertanyaan tersebut, efektif gak sih sebenarnya PSBB itu dilakukan kembali di Indonesia? Oke, bisa dari tim pro lagi ya. Sebenarnya kalau misalkan pengen diberlakukan kembali, harus ada komitmen dari semua orang di Indonesia ya. Dan tadi Sola sempat bilang kalau ada beberapa negara kayak contohnya di Vietnam, mereka melakukan banyak kegiatan dan di PSBB itu mereka sampai angka kematiannya sampai mencapai titik 0 dan itu benar-benar hebat ya. Cuman negara itu yang dianggap berhasil dalam mengatasi COVID ini. Jadi menurut saya kalau ingin diberlakukan PSBB harus ada komitmen dan keyakinan dari semua orang di Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia untuk patuh terhadap PSBB ini tanpa ada keluhan, harus bersabar. Memang kita lagi susah, semua juga lagi susah. Kita harus sama-sama bersabar dan berdoa agar ini cepat berakhir. Kita harus ikhtiar sih. Ya, gitu aja dari saya. Terima kasih. Saya ingin menyanggah tadi berbicara tentang komitmen oleh masyarakat agar terus bekerja sama, namun sepertinya nampaknya pemerintah masih belum bisa konsisten untuk menerapkan kebijakan. Seperti pada Natal kemarin, sebelum Natal kemarin masih ada beberapa berita dan artikel bahwa pemerintah masih membolehkan kegiatan berwisata. Lalu pemerintah ini ya sebenarnya tujuan pemerintah ini mau menekan angka
kesehatan atau menekan anggaran dari sektor pariwisata atau ingin segera meningkatkan perekonomian negara, tapi mereka juga akhirnya tidak mengindahkan aturan PSBB yang mereka buat juga. Jadi kayak pemerintah masih belum bisa komitmen dengan kebijakannya sendiri. Kalau kita membandingkan dengan negara lain juga berbeda. Mereka juga tidak mempunyai wilayah negara yang sebesar Indonesia. Kita sebagai negara kesatuan juga mempunyai wilayah yang sangat luas dan mempunyai masalah tersendiri buat menghadapi ini. Jadi untuk kita kalau dibilang apakah PSBB ini efektif, tentu saja masih belum dan tidak efektif. Mau nambahin sedikit boleh nggak? Kalau tadi masalah yang untuk kayak seakan-akan pendapat dari semua rakyat Indonesia ya. Nah gini, kalau menurut aku ya Indonesia itu banyak banget penduduknya. Otomatis kalau kita nanya ke semua orang, itu tuh pendapatnya bakalan beda-beda. Jadi menurut aku, apa gunanya pemerintah di sini? Mereka tuh harus bisa tegas memberikan aturan gitu loh. Kalau emang kita mau PSBB, ya udah, ayo kita satu Indonesia, ayo PSBB. Kita harus sabar, kayak yang dibilang Ray tadi, kita harus sabar. Kita harus sadar kalau emang ini lagi COVID dan semuanya pasti bakalan ada dampak tersendiri dari individu-individu. Nah, kalau yang dibilang Adit juga itu tentang pokoknya sama itu harus ada kematangan gitu. Kalau misalnya belum sudah efektif atau tidak, kalau untuk sekarang belum efektif, tapi kalau misalnya nanti pemerintah bakalan bilang, ayo se-Indonesia kita bakalan lakuin PSBB semaksimal mungkin menurut aku itu bakalan efektif sih. Iya, saya akan sedikit memberikan argumen. Tadi mungkin ada sedikit kesalahpahaman ya, yang saya bilang semua orang itu termasuk dengan pemerintah. Kan tadi pertanyaannya untuk diberlakukan kembali. Dan tadi Adit memberikan fakta kalau itu PSBB yang sebelumnya. Jadi mungkin kalau misalkan di PSBB ingin diberlakukan kembali, untuk yang selanjutnya mungkin yang tadi saya bilang, jika ada komitmen dari semua orang, termasuk pemerintah, itu akan mungkin bisa seperti negara lain gitu ya. Dan yang saya baca di Google, PSBB selanjutnya sudah ada, aduh ketutup lagi, belum salah pencet. Sudah ada beberapa yang akan dilakukan oleh pemerintah, seperti mana sih, ngelek lagi. Seperti tempat wisata ditutup dan tempat ibadah diberlakukan jadwal gitu. Jadi nggak terus akan didatangi orang, jadi bisa dijadwalin, dikasih schedule biar nggak terlalu chaos gitu. Gitu aja dari saya, terima kasih. Oke, ini tadi udah dengerin dari tim pro sama kontra. Mungkin ada yang mau nambahin lagi sebelum semenit terakhir mungkin? Mau dong. Boleh. Kalau menurut aku ya, PSBB ini tuh pemerintah tuh kayak yang dibilang Adit tadi, bingung antara mau mempertahankan kesehatan, pengurangan COVID, sama ekonomi negara gitu. Jadi gini loh, kalau misalnya kita tuh menerapkan sesuatu hal, kita tuh nggak bisa aku mau A, B, C. Nggak bisa yang kayak gitu, nggak bisa sesempurna itu. Kita tuh harus ada milih, kalau aku ngambil A, yang B, C itu bakalan nanti dulu deh. Kalau aku ngambil B, yang A, C itu nanti dulu. Harus yang kayak gitu. Itu yang aku bilang tadi tuh tegas gitu. Jadi kalau emang pemerintah dari awal pengen bilang, oke, kita stop COVID dulu, ya udah. Nanti yang kesehatannya itu sebagai pendukung doang, ekonomi itu sebagai pendukung doang gitu. Kalau misalnya kita balik ke tadi, mau memperbaiki ekonomi Indonesia, pemerintah harus siap kalau COVID itu bakalan berpengaruh banget Indonesia, seperti banyak yang meninggal, banyak yang terkena, tim kesehatan juga terbengkalai, itu tuh harus siap gitu loh. Nggak bisa Indonesia
rakus itu tentang sistemnya. Karena kalau aku nengok sekarang itu, seakan-akan Indonesia itu, kita itu nggak mau rugi, tapi kita pengen semuanya berjalan dengan lancar, itu tuh nggak bisa. Itu tuh nggak bisa kayak gitu menurut aku ya. Nah, nambahin argumen dari Sola, jangankan kita pemerintah untuk mengatur, masih bingung antara ekonomi dan sektor kesehatan, pemerintah saja kemarin masih mengadakan pemilu loh. Gimana dong? Dari pemilu itu kan nggak ada PSBB, kurang jadi menimbulkan kerumunan berkebalikan dari aturan PSBB yang kita yakini gitu. Dari situ kan kayak pemerintah semakin kelihatan pemerintah menjadi kurang konsisten untuk menerapkan kebijakan PSBB gini. Mereka masih tidak bisa mengatur skala prioritas apa yang sebenarnya ingin mereka perjuangkan dahulu, apakah kesehatan masyarakat, ataukah ekonomi, ataukah politik. Jadi dari itu yang kita masih merasa pemerintah masih kurang konsisten dan kurang berkomitmen dalam menerapkan kebijakan PSBB ini. Jadi kita merasa kebijakan PSBB ini masih belum berjalan dengan baik. Oke, ya. Oke, dari tadi kita udah ngedengar debat dari antara tim pro sama kontra. Jadi gimana tim netral? Aku kasih ke tim netral untuk penilaiannya dan gimana kesimpulannya. Silakan tim netral. Jadi hasil dari mosi yang didapatkan kali ini itu dari tim pro berargumen bahwa mengurangi adanya aktivitas berkumpul dapat memutus rantai COVID-19. Dan yang kedua, permasalahan ekonomi yang terjadi dapat diatasi dengan bisnis menggunakan media online. Yang ketiga, dengan penggunaan media sosial dapat mengurangi terjadinya aktivitas berkumpul. Yang keempat, untuk yang mempunyai pekerjaan store offline itu bisa menggunakan sistem delivery. Dan yang kelima, jika PSBB harus dihapus, maka angka kasus COVID-19 akan semakin naik. Untuk ketertiban PSBB dapat diberikan sanksi agar pelanggarnya itu jera. Dan yang ketujuh, untuk perihal diizinkannya keluar kota harus tetap memenuhi syarat protokol kesehatan dan diwajibkan untuk rapid bahkan swab agar tetap aman. Dan yang terakhir, PSBB akan efektif dijalankan apabila semuanya dapat bekerja sama dan berkomitmen dalam melaksanakannya. Dan untuk argumen dari tim kontra sendiri yaitu yang pertama, tidak menguntungkan pemerintah dan rakyat karena mempersusah pergerakan rakyat. Nah, yang kedua, timbul permasalahan ekonomi dan hutang Indonesia semakin menumpuk. Untuk yang ketiga, banyak pengusaha tumbang karena COVID-19. Yang keempat, banyak terjadinya PHK yang tentunya dapat merugikan perusahaan maupun pekerjanya. Dan untuk yang kelima, banyak orang yang masih belum memahami teknologi masa kini, jadi berpengaruh banget buat rakyat Indonesia gitu, buat yang ngejalanin bisnisnya secara online. Untuk yang keenam, banyak orang yang mempunyai pekerjaan yang harus dikerjakan secara offline dan bekerja di luar ruangan, seperti Gojek misalnya. Untuk yang ketujuh, sistem delivery juga memiliki keterbatasan dalam mengantarkan pesanannya, jadi nggak bisa, kurang efektif lah. Tidak pasti. Yang kesembilan, tetap melaksanakan aktivitas seperti biasa, namun sistem protokol kesehatan harus dilaksanakan dengan baik. Walaupun terdapat sistem PSBB, akan tetapi angka kasus COVID-19 tetap meningkat. Dan untuk selanjutnya, pelaksanaan PSBB itu belum matang perencanaannya karena masih labil dalam menjalankannya, termasuk dari pemerintah sendiri maupun dari masyarakatnya. Dan berikutnya, pelaksanaan PSBB di Indonesia tidak efektif karena belum maksimal. Dan yang terakhir, pemerintah masih bingung dalam memprioritaskan masalah kesehatan, perekonomian, maupun politik. Silahkan Delvin jika ada tambahan. Terima kasih. Oke, jadi di sini aku hasil dari keputusan dari aku dan dia sebagai tim netral nih ya. Bisa disimpulkan oleh kami kalau yang menang dari perdebatan hari ini adalah tim kontra, karena menurut kami argumennya banyak yang lebih masuk akal sih. Tapi bukan berarti argumen tim pro salah ya, cuman kalau disimpulin kayaknya dari hasil argumen sama sisi tanya jawab, tim kontra lebih valid dan masuk akal. Apalagi tadi aku setuju sama poin dari tim kontra yang nyebut kalau kita juga harus lihat point of view lain. PSBB emang menguntungkan buat memutus rantai penularan, tapi kerugian PSBB juga masih banyak, maksudnya
apalagi buat keadaan ekonomi kita, banyak usaha yang tumbang, ekonomi kita ngalamin perputaran, dan banyak juga rakyat yang masih ngeyel dan gak mau nurut sama peraturan dari pemerintah. Nah, terlepas dari positif dan negatifnya, solusinya yaitu sebenarnya dari diri kita sendiri sih. Kita selaku masyarakat juga harus sadar diri kalau pengen COVID cepat beres, tetap memakai masker ketika keluar rumah, tetap jaga jarak, jangan lupa selalu cuci tangan dan bawa hand sanitizer kemana-mana. Tapi jangan lupa ya, kalau pakai masker tuh dan cuci tangan juga harus yang benar. Malahan kata Ketua Satgas COVID-19 bilang kalau 90% orang yang kena corona tuh padahal pakai masker tapi masih tertular. Kenapa? Karena pakai maskernya yang nggak benar. Sebenarnya mungkin kedengaran sepele, tapi pakai masker yang benar dan cuci tangan yang benar tuh bisa jadi salah satu solusi yang tepat buat mencegah penularan COVID. Itu aja sih dari tim netral. Oke, kita udah dengarkan kesimpulannya. Jadi yang tim pro juga nggak usah berkecil hati. Bukan berarti argumen tim pro juga salah. Kita di sini nemuin jawaban terbaik atas masalah-masalah. Oke, sekian dari kelompok kita untuk debat ini. Oke, tadi kita udah dengerin debat dari tim pro sama kontra, dan udah ada kesimpulannya juga dari tim netral. Jadi jangan kecewa buat yang kalah debat, tim pro jangan berkecil hati, karena menurut aku kalian tadi udah oke-oke semua debatnya. Sekian debat yang bisa kita kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye. Thank you all. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.